mau menghasilkan padi ya, kita makannya padi, kita makannya beras dibuat dari padi ya, atau kita makan gandum. Sepertinya enggak ya. Iya toh? Kita enggak menghasilkan gandum ya, para petani kita banyaknya menanam beras atau palawija atau yang lain. Kalaupun ada boleh aja ya. Nah, kita ambil aja yang paling gampang, petani beras ya, petani padi. Nah, saya katakan yang bisa kita rubah dalam waktu sesaat apa? Volumenya, Bu. Mohon maaf ya, ada gema. Volume. Ada gema, tolong volume. Dalam sesaat ya, oke. Terus apa lagi, Pak? Apalagi setelah volume? Volume itu nyangkut apa, Pak? Volume produksinya, Bu. Volume Kalau disebut produksi. Berarti jumlah produksi hasil ya. Hasil itu akan sangat ditentukan oleh siapa, kita bacanya dari faktor bibit, tenaga kerja kan gitu ya. Terus lahan kan gitu ya, lahan tanam Pak, jangan lupa lahan tanamnya ada berapa. Jadi di antara sekian banyak faktor produksi ini, yang paling tidak mudah untuk berubah yang mana? Yang paling tidak mudah. Tanahnya, Bu, kali, Bu. Ayo. Nah, betul sekali, lahan ya. Lahan atau dalam hal ini adalah tanah ya. Lahan kita itu nggak bisa sesaat kita rubah gitu ya. Nah, berarti inilah yang kita sebut fake nanti itu. Jadi di dalam teori produksi kemarin sudah kita bahas, jadi fake-nya adalah lahan. Yang lain-lain bisa kita rubah. Mesin mau ditambah bisa nggak? Bisa. Tenaga kerja mau ditambah bisa. Hari ini saya suruh kerja 2 orang, besok saya tambahin jadi 4. Bisa nggak? Bisa. Ya. Nah, yang tidak bisa itu dalam waktu yang relatif singkat itu adalah lahan. Kalau hari ini saya ngerjakan 1 hektar, besok saya 2 hektar. Impossible. Ya, tapi kalau 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, saya sudah membeli lahan baru. Bisa saja. Makanya dalam long run period ya, dalam jangka panjang, semua faktor produksi dimungkinkan untuk berubah. Nah, ini dicirikan apa? Di situ tidak dikenal adanya fixed cost gitu. Ya. Ini kata kuncinya. Ya. Sudah, teman-teman. Kalau teman-teman sudah tahu itu semua, ya udah, ini tinggal dibaca ini nanti ya. Saya udah buatkan ini, misalnya ini kapasitas pabrik kita, ini di plan A, plan B, plan C, plan D. Nah, kita semua harus cari minimum. Nah, ini ada fixed cost. Nah, kemudian mana? Dalam long run kita ambil minimum ini. Kita hubungkan satu dengan yang lain ya. Ini ada satu kurva yang gambarnya mirip ya, mirip ke sini gitu. Nah, minimum ini semuanya kita hubungkan, maka akan membentuk kurva baru. Kurva baru itu apa? Kurva baru itu namanya long run. Ya. Long run. Ya. Siapa? Nah, kalau ini short run. Nah, ini long run ya. Jadi ternyata ada hubungan antara kurva biaya jangka pendek dengan kurva biaya jangka panjangnya, ya kan? Jadi dia tidak turun dari langit ya, tapi dia turun dari sini. Jadi kenapa long run itu disebut juga sebagai kurva amplop? Mengapa? Karena amplop itu tugasnya apa, Pak? Bungkus surat kan. Kalau Bapak dan Ibu pacaran dapat surat, ya sekarang tidak ada lagi pacaran pakai amplop surat. Ta'aruf ya. Nah, jadi tapi amplop tetap berfungsi nggak, Pak? Kalau ini saya nggak bisa pakai contoh pacar lagi. Pakai amplop masih bisa. Pakai amplop. Enggak. Misalnya Bapak dapat surat ya, yang sudah kerja. Suratnya berdebar-debar enggak kalau dapat surat? Mungkinkah surat diterima apa ditolak? Deg-degan ya? Nah, iya itu kalau mau ngelamar ya. Kalau dari Anda tempat kerja, surat apa ini kira-kira? Saya dipromosi atau saya didemosi? Kan gitu. Mutasi, Bu, deg-degan, Bu. Mutasi ke pedalaman Papua, deg-degan. Nah, kalau ada mutasi, aduh saya masih di tempat ini atau saya dipindah lagi. Syukur
kalau masih di tempat yang sama. Kalau pindah kota, Wah, saya udah sering pindah ngalamin gitu Bu, tempat. deg-degan Bu, saya udah ngerasain. Nah, itu pasti ya sudah ngerasain ya. Nah, pasti itu akan deg-degan. Jadi amplop itu dengan kata lain tugasnya adalah membungkus surat, kan tidak selalu surat cinta, Pak, ya. Surat tugas juga diamplopin ya. Nilai. Nah, jadi inilah jangka panjang itu membungkus jangka pendeknya, ya. Oke. Nah, ini kan ada beberapa ya, sudah silakan dibaca. Nah, kalau banyak sekarang ini tadi Pak contohnya ini short semua, ini short run. Nah, Anda cari yang paling minimum. Oh, ini di sini. Ya udah ini naikkan ke sini ya. Oke. Nah, jadinya yang dari short ini kan dari minimum. Jadinya apa? Long run, average cost ya. Jadi sudah tahu ya hubungannya kalau disuruh cari bisa nggak? Harus bisa dong. Kan saya udah jelasin. Ya. Nah, skala minimum yang efisien di mana, Bapak dan Ibu? Kalau mau bekerja kita itu, bukan mau main. Nah, Bapak harus cari, temukan dia di mana. Tadi di atas saya katakan ada ki bintang, ya. Kalau di sini kita kasih ki 0 ya. Nah, artinya apa? Di kurva amplop ini ada. Ya, ini kan cantik kurva ini. Sepertinya membentuk kalau dilanjut tuh ini bisa membentuk huruf U. Ya, U boleh. Ada menyebut parabola terbalik, boleh ya. Ya terserahlah mau namain apa dia, pokoknya gitu. Nah, cari, nah ini yang paling minimum. Nah, kalau Anda sudah ketemu titik ini yang minimumnya, berhenti Pak. Jangan, kalau Anda ke sini tidak berarti untung Anda makin besar. Ya, Anda sudah bergeser loh itu. Nah, jadi Anda harus merubah semuanya proporsional ya. Jadi kalau sudah ketemu titik berhenti kita di sini. Berarti Anda berproduksi di mana? Skala ya yang memberikan average cost paling kecil ya. Atau kalau dibaca dalam manajemen keuangan itu disebut HPP-nya yang paling rendah, harga pokok produksi rendah. Ya di situ. Kalau Anda dari HPP aja udah tinggi, Anda nggak punya daya saing, nggak punya CE Anda itu. Mau menetapkan margin berapa? Margin itu adalah profit kita. Iya kan? Orang dia sudah boros pada waktu produksinya sehingga membuat apa? Banyak waste, banyak bocor. Ya. Nah, kalau itu terjadi berarti apa? Kita nggak ketemu dengan ini gitu. Makanya kita harus cari ini. Nah, kalau sudah ya, kalau kita bisa tekan, makanya di mana-mana di dalam strategic management dikatakan ada 3 faktor yang bisa mempengaruhi kita memperoleh CE. Salah satunya adalah reduce cost. Ya. Saya nggak bahas yang lain, itu panjang lagi nanti kalau saya bahas. Ya, reduce cost. Reduce cost itu apa? Kurangi biaya-biaya yang tidak perlu. Hindarkan waste, ya, hindarkan pekerjaan-pekerjaan yang reject gitu ya, itu hindari itu supaya kita reduce cost, ya. Jadi kalau kita menghasilkan barang yang sesuai, saya bahan bakunya sekian, produksinya harus sekian gitu. Gimana? Setuju ya teman-teman ya? Nah inilah, ini ya. Saya sudah katakan di sini ini seperti huruf U, boleh itu yang paling gampang aja ya. Parabola terbalik masih mikir parabola itu kayak apa sih kan gitu. Mikir lagi ya udah kasih aja U. Nah, di sini kita ketemukan MES-nya. MES itu apa? Minimum Efficient Scale. Nah, kita harus berhenti di situ. Nah, ini kita kasih kalau di atas tuh namanya ki bintang ya, ki bintang kita kasih tanda bintang, kalau di bawah suka kita kasih tanda 0, ki 0-nya ya. Nah, silakan ya. Nah, teman-teman kalau ini sudah selesai. Finish ya. Sudah kan? Oke, berarti sudah pas ya? Atau saya Pas, Bu, pas. Ini Pas. Melampaui Pas, waktu. Bu. Ya. Semangatnya Bu luar biasa, Bu. Teman-teman. Pas ya. Baik. Ya. Oke, kalau sudah ya tinggal kita berlatih ya teman-teman ya. Ya, impossible ya kalau kita nggak berlatih. Ini kan menerapkan beberapa konsep, terus harus menerapkan yang pasnya seperti apa ya. Jadi Profesor Sumitra mengatakan pada waktu itu in potential term itu secara potensi, maka Anda harus merubah secara potensi ini jadikan real term gitu
ya, itu profesor itu menyebut negara. Ya. Tapi kalau Anda, ya kalau kebetulan tidak menjabat menjadi pejabat negara, ya sudah kita